A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat semuanya teman-teman yang sekarang sedang standby di handphonenya masing-masing ataupun juga mungkin di personal komputernya masing-masing. Betul. Di acaranya Smapka Podcast episode yang ke-7. Oke. Setelah sekian lama kita vakum, sekitar 2 abad lah ya. Nah, akhirnya kita sekarang ketemu lagi barengan Yoga Rahadian Fitra Yoga dan juga Rizky Parmasidik tentunya yang bakalan ngasih informasi edukatif buat kalian semuanya kayak saya Smapka Podcast. asik gitu dia. Dan hari ini kita kedatangan 2 mempelai. Oh, enggak ya. Kita kedatangan 2 bintang tamu nih teman-teman semuanya. Yang pertama kita kenalkan saja, asik. Siapa dulu nih yang mau dikenalin? Dari yang paling cantik terlebih dahulu. Ada siapa di sini? Siap. Itu kan itu maksudnya. Paku maksudnya. Parah. Sumpah. Siapa sih? Ini kita harus formal banget atau biasa aja? Oh, salah aja rekaman atau formal? Soalnya ini para penontonnya juga masih muda, bukan sidang Jumat. Siap. Halo teman-teman pendengar podcastnya Smapka, nama aku Rani Fitriani, alumni angkatan 38, baru lulus kemarin. Alhamdulillah. Ini pacaran ya? Bukan! Berharap ya. Halo. Pasti dalam bidang edukasi maupun juga dalam bidang ketampanan. Itu ini juga fun fact kalau Iwan itu founder dari Belajar Cara Belajar. Oke. Boleh kan dicek IG-nya Belajar Ntar Cara Belajar. IG-nya kita cantumin di deskripsi ya. Belajar cara belajar. Mantap. Dan juga IG Rani mah ya udahlah jangan dipromoin ya. Udah itu aja. Gini kita mau sedikit berbincang-bincang, asik berbincang-bincang sama Iwan dan juga sama Rani. Pertanyaan pertama adalah dari Yoga. Gimana sih rasanya jadi angkatan corona? Angkatan pertama corona maksudnya? Kuat. Angkatan 2020 kuat banget. Iya, betul. Kuat dihina ya. Lebih ke kayak adik kelasnya angkatan corona, alumni angkatan corona. Sedih karena nggak ada perpisahan guys selama 2 tahun jadi OSIS. Nyiapin perpisahan. Angkatan sendiri tidak ada. Oh, ini pengen gandengan tangan terus nyanyi. Kita nggak bisa bersama ya. Jadi Oh iya betul. sangat menyayangkan sekali sebetulnya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Oke. Gue mah yang paling pokoknya penyesalan woy, sebagai angkatan corona apa kira-kira? Karena pas perpisahan itu kan gak ada momen banget ya. Kan waktu awal-awal corona itu masih biasa sekolah kayak gitu. Tiba-tiba pas Hamin 1 mau US, diliburin gitu aja kan. Itu masih inget banget. Nah, terus kata sekolah itu kan libur tuh cuma 2 minggu. Tahu sampai sekarang Hoax sampai terbesar ya. lulus pun ya Allah masih diliburkan. Hoax terbesar abadi ini. Iwan, apa sih yang paling disesali? Paling yang disesali dari waktu ya, karena kan emang kita kan berharapnya harus seperti ini gitu pas di akhir-akhir itu. Udah nyiapin buat ujian, udah nyiapin merencanakan buat perpisahan, ada yang bilang wacana mau kemana. Tapi pas mau kesana tiba-tiba itulah yang mungkin Dulu ada wacana angkatan 38 itu Ki ya. Angkatan 38 itu bakal beda perpisahannya sama Angkatan sebelumnya. Sebelumnya di sekolah ya, rencananya 38 ke Pangandaran. Iya, itu wacana itu. Kita perpisahannya di pantai kayak gitu. Dan ternyata zong. Jadi Itu ada musibah ya. Iya. Sebutnya musibah non alam nggak sih? Kalau corona. Iya. Ya, non alam. Nah, by the way ngomong-ngomong soal kan tadi dibilang bahwa 1 hari sebelum US nih ya ceritanya. Berarti US-nya take home dong, betul nggak sih? Iya. Iya benar, itu kali pertamanya di angkatan kayaknya mah. Iya dia seumur hidup. US take home bukan US guys. US take home. US take home ya. Iya. Oke, kita mulai dari kelemahannya dulu deh. Kelemahan US take home itu apa sih? Kayak waktu itu kayak nggak ke manage gitu karena ngerjainnya tuh bisa semaunya aja. Contohnya gak ke manage kayak gimana sih? Kayak semaunya kayak gimana gitu coba? Iya, jadi kalau misalkan hari ini harusnya ngerjain kan udah ada di jadwal, tapi kan dikumpulinnya tuh ada batasan, misal 1 minggu dikumpulin. Nah, ngerjainnya tuh bisa kapan aja gitu. Dan kayak gitu sih karena lebih nggak fokus gitu.
Kalau Iwan? rumah. Nah, tapi kalau dari Iwan banyak gangguan gitu. Karena kan kalau situasi di rumah gitu kadang Nah, itu dikit-dikit juga. ada panggilan apa langsung. Jadi Ah. yang asalnya lagi ngerjain bisa aja tuh berhenti dan Oh. akhirnya karena gak ada pengawas yang ngawasin kita pas Aha. ngisi, ya kita bisa semena-mena. Jadi gak fokus Iya gitu. bener. Itu dia. Itu kelemahannya. Tapi yang paling challenging kalau misalnya pas sebutnya apa tadi? Bukan tekom ya apa sih? Iya, dibawa ke rumah. Yang disebutnya. Bukan tekomnya. US. Nah yang gitunya tuh itu gimana sih? Ada yang apa ya biasa bilang yang paling challenging gitu dari itu sendiri gimana sih? Kalau dari soalnya sih kayaknya sama karena dirubah kan. Karena sekolah katanya udah nyetak banyak gitu. Jadi sayang kan kalau misalnya dipakai lain. Jadi kalau soalnya sama, cuman mungkin cara ngerjainnya pasti itu banyak yang beda-beda. Karena kan waktu itu juga ada wacana guru boleh boleh lihat buku gimana soalnya kan di rumah gitu. Yang penting dikerjain karena kan situasinya kayak gini ya udah. Nah itu Bisa paling pakai Brainly pada. Kayak nge-US aja, Jadi kayak kayak ngerjain US. soal biasa gitu sih. Iya kayak betul. tugas, cuman tugasnya bentuknya soal. Gitu. Padahal kan udah nyiapin gitu ya dari kemarin tuh udah nyiapin belajar lah gitu-gitu. Tahu-tahu H-1 pas nikahan Pak udah sulit gitu. Kenangan banget tapi kalau misalnya Iya. kayak gitu bener nggak sih? Jadi momen Kayak jadi momen tersendiri gitu, kayak mau belajar kan kalau misalnya kata Rizky kan waktu itu mau UN, kebetulan kan ngambil fisika, ya kan. Nah, tapi alhamdulillah nilai nama jeblok ya. tapi serius kayak belajar nyari buku, oh kayak gini ya bisa ngerjainnya. Nah, ada lagi soal pemantapan, sama lagi soalnya hampir mirip-mirip sama lagi. Nah kan ada satu bang gitu kan, terus pas di UN kok jadi dua ini gimana cara ngambilnya? Terus ada segala yang asa siksa kubur di dunia ya. Tapi yang menarik adalah kalau ujian sekolah soalnya dibawa ke rumah adalah bisa searching kan, betul nggak sih? Iya. Emang Jelas, dibolehin kan? emang Ada dibolehin. beberapa guru yang bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalkan mau searching juga yang penting dikerjain. Oh. Soalnya kan kalau dilarang juga pasti bakalan tetap. Iya pasti. Gitu. Itu Gak dia. mungkin yang tidak ada gitu kan. Terus juga bisa share informasi di grup, betul nggak sih? Iya, tahu gak? Ini ada sebagian teman-teman yang ngerjain US itu bareng-bareng gitu. Oh. Jadi kayak kerja kelompok Iya, iya, gitu. emang. Jadi Ah. Di kesannya kelasku tuh juga ada. bukan US kayak latihan soal waktu aja. Asli. Tapi kan itu dua orang yang berprestasi ya nih ceritanya. Kan pernah dimusuhin gak sih gara-gara ada orang mau nyontek tapi apa sih? Wah. Pasti kan orang-orang yang waktu SD-nya lagi ulangan pakai buku di sini, pakai buku di sini. Bener. Pasti pernah sih, pasti bakal Pasti ada. Cuman kebanyakan gak ngomong langsung gitu. Tapi Oh, masih bisa ada. kan, ya. Oh iya, Siwan termereng Gitu ternyata. Oke. Terus juga tahun kemarin itu kan Iwan sama Rani itu kan udah persiapan buat UNBK ya? Udah ikutan simulasi juga ya 2 kali ya? Sekali Iya. kalau itu? Betul. Sekali 2 kali kalau nggak Betul salah. sekali. Gimana rasanya tidak jadi UNBK? Enakan ya? Kali ini harus Kan terbuka baru sih. mikir. Tapi kayak nggak challenging aja gitu. Iya, Kan iya. seharusnya ya kan itu udah direncanain banget ya, udah ikut simulasi sana sini gitu, udah mempersiapkan. Tiba-tiba kan ya apa daya corona datang gitu semuanya. Nah, untuk tahun sekarang juga nih sebagai pengumuman teman-teman untuk kelas 12, terutama di SMA PGRI Calengka, sama OS-nya take home juga gitu kan. Untuk tahun sekarang juga sama take home. Nah, untuk distribusinya sendiri nanti dari mulai hari Sabtu, bedanya kalau tahun kemarin kan satu orang langsung digebregen gitu kan ya, satu bundel seluruh Iya. mapel. Nah, sekarang mah dibawanya cuman 2 mapel, terus dikumpulinnya juga per 2 hari kayak gitu. Per 4 mapel. Dikumpulinnya per 2 hari kayak gitu untuk tahun sekarang. Tapi sama aja take home gitu. Gak ngaruh. Ada itu nggak saran dan juga pesan kepada teman-teman kelas 12 yang sekarang mau US take home? Gimana sih cara ngerjain US take home? Anjay. Gampang, tinggal buka saja brainly.com. Soalnya padahal Rizky pernah ngalamin kayak ada soal ulangan, curi-curi lah ya kayak gitu. Tulisnya soalnya soalnya sama, jawabannya kayak bisa kieu sih menang di mana. Jagoannya. Hanya. Oke, yang sakit. Paling kalau dari Iwan gitu apa yang mau take home ya, kalau misalnya kalian pengen searching kayak gitu ya boleh. Cuman ya tetap sih karena ini ujian gitu, yang namanya ujian mengasah kemampuan diri kita kan sejauh mana. Jadi alangkah lebih baiknya kalian coba dulu setahu kalian. Nah, kalau misalnya bakal banyak nilainya atau ya
terkata kecil tapi gak mungkin sih, gak mungkin. Pastilah nyampe gitu lah kalau KKM. Nah, kalian boleh sih buat esainya mungkin cari referensi. Cuman kalau saran dari Iwan ya kerjain dulu semampunya gitu. Kalau udah sangat stuck banget setelah persiapan dan sebagainya itu gak apa-apa sih. Karena kan gak semua juga. Oke, mantap. Beda, beda. Kita tanya, bentar Ki. Kita tanya pertanyaan yang sama ke Segi Ginayat tuh. Pasti Beda. Gua ada nih. Kalau dari aku mah meskipun US-nya take home ya, tapi biasa aja gitu ngerjainnya, uji kemampuan kalian sih gimana. Soalnya kan bentar lagi juga SB kan. Nah, hitung-hitung latihan buat SB juga buat teman-teman yang misalkan mau masuk ke perguruan tinggi. Oke. Jadi tetap aja ngelaksanain US-nya seperti US yang di sekolah aja kalau bisa. Jadi ini tuh challenge aja buat kalian gitu. Hitung-hitung kalian nilai kemampuan kalian tuh udah seberapa sih sekolah online. Sekolah online betul, kan betul. belum masuk lagi buat. Udah lulus mah pastinya. Itu lah mau lulusnya pasti. Cobain aja, jadiin aja challenge buat kalian, kembangin kemampuan kalian. Asik, itu dia teman-teman. Beda, kita ngobrol sama orang pintar itu beda Ki sebenarnya. Asli beda banget. Tapi kalau misalnya ngobrol sama mereka, enak buat masuknya juga sih, meskipun mereka pintar. Nggak kayak waktu sama Pak Ganjar itu aku ngerasa bodoh banget. Ini aku harus ngomong apa sih? Tapi ya kan nama juga belajar juga harus dibawa ceria, bener nggak sih? Harus dibawa have fun gitu. Santuy aja gitu, harus have fun. Tapi kalau misalnya ngomongin perihal yang have fun, ini Rizky juga punya fun fact. Iwan itu adiknya Teddy loh teman-teman. Tahu Teddy udah pernah tahu mungkin ya. Kan ada yang belum tahu ya. Iya. Ini tadi Podcast episode yang selalu kita bawa di setiap episode podcast gitu. Mantap. Ini fakta bukan fun fact saja. Ini fakta bahwa Rani ini lulus di SBMPTN ya? SNMPTN. Oh serius? Nah, Iya, Rani ini lulus di SNMPTN jurusan PGSD di Universitas Pendidikan Indonesia. Woi, mantap. Good for you. Good for you. Dan tahun kelas 12 sekarang juga banyak loh yang daftar ke PGSD. Wah, aku Beneran? tunggu kalian ada di Cibiru. Kalau aku di kampus ini, di kampus daerah, bukan kampus pusat. Oh, yang di Cibiru. Oh iya, tahu. Tuh ada cerita lucu di kampus sana juga, dia inget ah. Dan fakta juga, Iwan juga mendapatkan beasiswa dari Universitas Presiden di daerah Bekasi ya, Wan ya? Universitas Presiden. Kalau nggak salah bener itu Iwan sekelas sama Donald Trump juga. Iya, Donald Trump enggak. Parah. Cuman kalau di kelas aku emang kebetulan orangnya yang dari Cina sama Timur Leste. Oh, mantap. Donald Trump ada Donald Trump. Amerika. Mantap sekali. Ini kiat-kiat dari Iwan ataupun Rani gimana caranya bisa masuk ke universitas yang kalau bisa dibilang bonafide lah ya dua-duanya. Rani nih lulus SM nih ya, SNMPTN. Nah, kiat-kiatnya kayak gimana sih? Apakah dari Raninya sendiri atau misalnya dibantuin atau gimana? Tentu kayak banyak kalau SN itu kan ada kontribusi sekolah juga ya, enggak dari diri sendiri. Nah, kalau misalkan ditanya sering loh ada yang nanya kayak gitu adik kelas kayak Teran lulus SN gimana caranya gitu-gitu. Nah, itu tuh kadang aku sendiri ya, ini tuh susah banget buat ngejawab karena ada kontribusi dari sekolah juga kan, tapi saran dari aku kalau misalkan mau ikut SN, mau lolos SN itu harus banyak mempertimbangkan. Karena aku juga dulu gitu kayak milih jurusan itu hampir ganti berapa kali gitu. Karena kan kalau SN itu banyak kebijakan-kebijakan yang kayak kamu kalau misalkan di SMA-nya itu ngambil IPA, itu jurusan yang harus diambil tuh saintek gitu, jadi kayak Allah menjurus. Terus kalau SN itu kan ngelihat alumni juga banyak pertimbangan, jadi harus bisa nebak peluang sih kalau SN. Dan tentunya ada kontribusi dari sekolah juga, harus banyak komunikasi sama pihak sekolah. Di sini tuh kalau misalkan ikut SN, peran BK tuh penting banget kalau menurutku. Jadi kita tuh bisa nanya ini cocoknya tuh kita kemana gitu sih. Terus bedanya peran BK buat orang pintar sama orang buruk kayak dulu beda banget gitu. Asa Ima gitu kan kalau misalnya mau ke BK tuh buat ngobrol ini, tapi kan dia sendiri ya yang mengajukan. Kalau awal kan dulu dipanggil aja gitu. Rizky ke orang BK. Kalau Iwan, tips dan trik gimana cara dapat beasiswa itu gimana sih kira-kira? Iwan kan utik-utik beasiswa. Kemarin juga Rizky udah lihat CV-nya. Astagfirullah. Mantap. Paling nggak terlepas sih prosesnya itu ya 3 tahun kan pas mau apply beasiswa itu kan kita pakai nilai rapat dong yang emang udah disusun atau diperjuangkan selama 3 tahun. Nah jadi
kembali lagi ke cara belajar kita pas 3 tahun itu ngapain aja gitu. Nah kalau kita pas akhirnya dapat bagus, terus ada prestasi lainnya juga, aktif juga di organisasi, nah itu bisa jadi pertimbangan. Nah, Iwan masukin semua. Alhamdulillah dapat. Berapa beasiswa kira-kira sampai sekarang? Ya. Dapat berapa beasiswa? Satu sih. Satu, Ya, cuman? sementara cuman ya itu sih apa namanya langsung dari kampusnya gitu deh. Oh, Si beasiswa. Keren. Ya. keren. Jadi Iwan ini sekarang udah expert dalam English loh, anjir. Enggak. Langsung ya Nggak bisa bahasa Inggris. Rani kumaha udah bisa bahasa Inggrisnya? Alhamdulillah biasa aja. Calon biasa kita keren asik. banget sih Iwan, sampai kemarin juga Iwan tuh udah dapat beasiswa kampung Inggris ya, belajar sebulan di sana. Keren. Alhamdulillah. Di Iseng-iseng mana? aja sih. Di Bandung ya? Di Bandung Ah. pastinya. Karena baru tahu juga kan, oh kenapa di kampung Inggris tuh ada di Bandung kan, taunya di Pare gitu. Ah. Ternyata ada juga. Seru, seru. Wah seru banget. Oh, Beda sama Pak Ega kesana. Emang gue bocor. Pak Ega menarik, Pak Ega menarik. Aku mah yang menarik itu bukan pelajarannya sebenarnya. Kalau aku sih mukanya yang menarik. Waduh. Kalau misalnya dapat nilai pasti dia kasih Silver Queen, masih gitu nggak sih Pak Yoga? Enggak sekarang. Oh udah Udah, enggak? udah. Kurang modal sekarang. Ya, aduh. Kalau Rani bedanya belajar di sekolah sama di kampus? Wah, Ada bedanya nggak? beda banget. Beda banget. Apalagi ya, apalagi kan angkatan 2020 itu hampir online semua kan. Full tank online. Terus karena apa ya, baru adaptasi, apalagi pas semester 1 pas baru masuk tuh ngerasa wah beda banget. Itu tuh hampir waktu semester 1 tuh susah banget buat beradaptasi, susah banget buat kayak nerimain oh sekarang mah udah kuliah gitu. Soalnya emang beda banget. Jadi yang dulu mah kayak santai gitu ya, anak-anak sekolah ngerjain tugas juga nggak banyak tugas juga kayak nggak mumet. Tapi kalau udah kuliah itu ya, Oh. kerjain tugas tuh sendiri kan ya, kerjain tugas sendiri, terus banyak banget ya, pokoknya banyak banget yang berubah. Mantap. Tapi dikerjain tugasnya. Ya dikerjain mau nggak Oh. mau. Kerjain terus Harus. ini baru gogoleran teh gini. Enggak, kan 15 menit ya. Wow. Jauh. Iwan juga sama banyak tugasnya. Kalau tugas lumayan sih ya, lumayan. Maksudnya beda banget gitu sama yang SMA gitu. Kalau dulu guru misalnya ngasih tugas cuman ya itu, tapi kebanyakan ya kalau kita masih SMA itu berat gitu, tapi ternyata ada yang lebih berat lagi gitu. Nah itu kayak pas banyak kuliah. tugas di sekolah itu nggak jadi beban, bener gak sih? Bener. Malahan waktu itu kita di sekolah kan sambil bisa ikut panitia kemana, terus kemana main gimana kan masih bisa kan. Tapi kalau kuliah kalau tugasnya belum kelar ya nggak bisa. Maksudnya nggak tenang gitulah. Mantap. Itu bedanya. Jadi jangan sia-siakan sih maksudnya buat sia-siakan. Iya. Jangan gitu. Nikmat. Iya. Nikmat saja. Oke. Ki, ada yang mau nanya ini mumpung ada duaan, pintar-pintar. Sebenarnya pengen nanya ini sih sama Iwan, penasarannya. Kalau misalnya di kampus Iwan sendiri kan nih tarafnya bisa dibilang taraf internasional nggak sih? Iya. Bisa dibilang taraf internasional. Dosen-dosennya juga pun ngomong pakai bahasa Inggris nih. Bingung nggak sih cara menceranya? Oke lah kalau misalnya daily conversation kayaknya nggak terlalu jadi masalah kan ya. Tapi kalau misalnya ngomong pakai bahasa-bahasa yang formalnya gitu kayak Iya. Akademik gitu ya. Oke. Awalnya sih kikuk juga, maksudnya pas semester awal tadi kan bilang emang awal satu emang susah beradaptasi. Nah kalau ini ya susah beradaptasinya sama bahasa juga gitu kan. Pas biasanya MPLS kan kalau di sini aktif gimana. Pas MPLS ya emang istilahnya apa ya? Yang pas itulah orientasi gitu ya, ospek gitu di kampus online. Nah itu kikuk banget gitu. Iban gak ngapa-ngapain, jarang gimana gitu aktif enggak gitu soalnya bahasa gitu. susah. Nah habis itu barulah nyari tahu belajar gimana bahasa Inggris gitu ya, dari dasar lagi malahan, dari mulai kursus 1 per 2 itu kesian. gimana Pak? Udah tua, sukanya tuh. Nah kayak gitu sih. Terus nyari informasi juga beasiswa buat belajar bahasa Inggris. Waktu itu dapat informasinya, nyoba masukin ya masuk. Jadi kendalanya mungkin kalau di kampus itu bahasa, tapi setelah perlahan-lahan gitu ya bisa sambil belajar. Karena tiap hari dengerin kan jadi udah jadi kayak biasa gitu. Tapi kan pasti ada noise, bener nggak sih kayak udah bahasa Inggrisnya juga ya, bilang lah kalau listening skillnya itu belum terlalu lancar misalnya kayak gitu, terus ditambah sama noise dari jaringan bisa jadi kan jadi makin sulit ya sih. Iya sih memang. Jadi kalau kuliah itu, kalau Zoom itu sekedar kayak formalitas gitu sih.
kebanyakan kita belajar sendiri ya. Iya. Iya, Jadi- betul. Jadi cuma garis besarnya aja. Garis Endingnya kita harus nyari nge-explore Sendiri. lagi. Gitu sih. Makanya banyak tugas itu karena buat ngebantu nge-explore Oh. pengetahuan juga kan. We have to double down on it. Yes. Kalau kita ngandelin yang dari penyampaian dosen ya itu nggak bakal cukup gitu misal. Jadi harus kita aja Iya, belajar. Kita harus bisa nge-explore lah. Kalau Rani diajar kayak gini nggak? Oke anak-anak, 1+1 sama dengan Nah iya, oh iya. SD. Ini Kadang nih. sasa dulu. Ini yang harus di disclaimer sama orang-orang bahwa Nice. jurusan PGSD itu nggak gitu. Nggak Ternyata gitu ya, semua- nggak tahu gimana. Soalnya aku suka lihat di TikTok, suka ada disclaimer dari guru dari PGSD gitu. Ah. Nah coba soalnya sama orangnya langsung ya. Nah, Gimana coba? Iya, jadi pas awal kan waktu mau masuk PGSD itu kayak mikir ya udah paling gampang ya. Aku juga jadi orang yang seperti itu gitu dulu. Pas udah masuk ternyata enggak gitu. Ternyata kita belajar segala hal mengenai bagaimana kayak mendidik anak pun kita belajar gitu, psikologi ya kita belajar. Terus ketika kita mau ngajar tuh kan kalau anak PGSD tuh terkenal sama bikin RPP. Nah, kita tuh Betul. bikin RPP gitu. RPP itu apa sih? rencana pelaksanaan Ya, pembelajaran. kayak gitu. Terus kayak banyak banget sih yang harus dipelajari gitu. Mulai dari mahamin anak SD-nya, karakter anaknya, terus kayak kitanya juga sebagai guru harus ngerti ilmu pedagogiknya. Pokoknya banyak banget lah. Jadi tidak sesimpel 1+1 doang. Pas udah masuk jadi ya ternyata nggak kayak gini, sama aja sih. Iya. Mantap. Sebenarnya belajar jadi guru itu Susah. karena kita harus bisa paham karakter orang lain sih sebenarnya. Betul. Susah banget. Apalagi kan anak SD itu masih dasar ya. Jadi kayak kita tuh peran guru tuh masih penting banget gitu buat perkembangan si anak ini. Jadi benar-benar kayak segala aspek tuh harus dipahami, bukan cuman pengetahuannya aja. Mendukung perkembangan anak waktu ya. Iya. Oke. Itu dia teman-teman buat kamu yang pengen ke PGSD ataupun juga pengen dapat beasiswa. Nah, tolong dengerin apa yang dibilang sama Mas Iwan sama Mbak Rani. Oke? Jangan sampai kamu salah pilih jurusan, sesuaiin sama passion kamu, sesuaiin sama bakat dan juga minat kamu ya. Jangan maksain, itu yang paling penting sebenarnya. Jangan Soalnya kan maksain. suka ada istilah, aduh udah semester 5 atau 6, asal salah jurusan nih. Kayak gitu, betul. Kayak yoga dulu, kalau yoga. Oh pernah ya Kak? Semester 5, terlalu. Kayak gitu teman-teman ya. Terus kan ini alumni SMA PGRI dua-duanya kebetulan ya. Tiga-tiganya. Empat-empatnya Balik lah ya. Cuma yoga yang bukan alumni sama PGRI. Kenangan terindah dia sama PGRI. Asik. Di luar romantisme ya? Di luar romantisme. Kalau romantis lah saya juga tahu lah kayak gimana. Bisa diceritain, cuman di luar romantisme. Geleng-geleng kepala kalau itu. Rani dulu. Momen paling menyenangkan. Banyak sih, kayak pas masuk sini kan aku tuh sebenarnya pilihan terakhir. Kalau anak-anak mah suka bilang kayak buangan ya masuk sini. Tapi enggak sih Tapi soalnya. tapi setelah itu, setelah masuk terus setelah sekolah di sini tuh ternyata dapat banyak pelajaran banyak momen yang menyenangin, kayak ketemu teman-teman yang emang di luar ekspektasi gitu. Kayak bisa ngerjain banyak proyek gitu-gitu tuh momen-momen enak. Momen-momen menyenangkan gitu. Soalnya kan dengar istilah dengar berita-berita miring soal PGRI dulu mungkinnya sempat mendengar kayak gitu. Kan pilihan terakhir, kalau Rizky pilihan utama dari dulu. Soalnya wah, guys pasti mau masuk ke negeri ya. Tapi pas udah dijalanin itu luar biasa, ketemu orang-orang hebat kayak Pak Yoga, kayak Arizky juga kan. Enggak. Kalau saya sih sebenarnya kelebihannya cuma satu. Apa? Kelebihan Suka parah. ngomong. Tapi serius kayak bersyukur banget Pengen ternyata. roasting. Bersyukur banget ternyata bisa masuk sini tuh sangat-sangat ngasih banyak banget pelajaran. Mantap. Kalau Iwan? Ketua OSIS loh. Oh iya, mantan ketua OSIS ya. Mantap. Aduh, kalau mau menyenangkan mungkin banyak gitu ya. Ada satu lagi mohon. Boleh. Karo nyajang. Sabar. Women is always right. Dah, diem aja. Ladies first. Ladies first. Enggak. Nah, go Momen ahead. menyenangkan dibully Pak Yoga. Oh. Enggak ada yang itu bercandaan. Jadi Pak Yoga tuh kan sering bercanda. Nah, sama teman-teman tuh sering Itu bukan bercanda sih, asli sebenarnya.
Friendly ya. Iya, jadi Enak gitu. terus sering ngerjain project bareng juga kan, kayak Oh. ngedekor-dekor gitu. Itu tuh momen-momen happy kayak gitu. Momen happy. Ih, Itu GR ya. makanya Yoga mah dekat sama murid. Karena Iya. apa? Karena salah satunya jadi jodoh sekarang. Aduh, Bang. Ya, Pak, toh, harusnya Bapak jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Soalnya kan ada Teddy Rahmat di sini, pasti bakal nurutan. Bahaya. Tadi Rahmat bahayanya itu guru juga di sini loh. Iya, hati-hati ya. Bahaya. Tadi sekarang udah mulai banyak incarannya loh. Nanti fotonya kita up di sini. Iwan sebagai ketua OSIS, momen yang paling teringat sampai dengan sekarang selama sekolah dia sama PGRI. Momen yang dua sih sebenarnya Pak. Ada yang sederhana, ada yang emang gede gitu. Kalau yang sederhana ini yang paling teringat dan terngiang-ngiang itu BLPGRI pas mau belajar gitu. Oh iya, yang Lagu. lagu. Oh iya. Bahasa. Iya bener, itu sederhana tapi masih terngiang-ngiang sampai sekarang, bahkan terkadang kangen juga gitu Pak. Masalahnya beda sama sekolah lain. Beda, iya, bener. Gak akan nemuin. Gak akan Makanya nemuin. masuk PGRI. Makanya aduh sayang sekali sih sebenarnya di corona ini, jadi kalian gak denger bel kayak gitu lagi setiap pagi ya. Bel spesial PGRI Spesial. belum denger ya. Salah satu fasilitas terbaik PGRI itu. Terus juga juga sederhana. Terus paling yang gedenya yang pas waktu ya itu sih kita bisa ngedain acara gitu, kayak misalnya acara apapun yang terakhir itu pas emang mau kelas 3 udah mau semester 2 di kelas 3 ngadain pensi yang lumayan gitu lah. Nah itu luar biasa sih. Itu rame banget. Tuh, Sabar wah, angkatan rame 2021. Gak bisa ngadain pensi. Wah itu bener sih. Sabar ya. Itu sih Ya. yang menyenangkan gitu, tapi ya semuanya sebenarnya menyenangkan, tapi dari sekian ya itu dua. betul. Rizky Banyak. pernah ngadain pensi ya? Pernah, alhamdulillah. Angkatan pertama ya? Mau bubar volume pertama. Di terakhir. Terakhir. Terakhir sudah COVID. Sesudah COVID. Nah, itu dia. Nah, tanggapannya dari Iwan sama Rani terhadap COVID-19 kira-kira No intent. apakah ini konspirasi? Asik. Wah, sharing. Ataukah ini terlalu hyperbola ini atau gimana? Asik. Bingung. Buat aja dulu. Susah ya kalau misalnya gak tau ilmunya mau ngomong asal jeplak. Iya. Jadi sebenarnya kalau awalnya itu memang kan sangat ramai gitu. Beda sama sekarang yang kayak gak. Sorry ya, kalau menurut kita yang emang udah banyak aktivitasnya, udah banyak kerjaan, jadi kayak lupa gitu. Ini kayak gak ada COVID, tapi tetap sih kemana-mana pakai masker itu. COVID baru. Vibes-nya juga jadi kayak balik lagi ke dulu kok kalau misalnya sekarang kalau Rizky rasain ya. Beda sama PSBB pertama kali yang dulu. Iya. Sepi jalan sumpah, kereta juga nggak sejam sekali, sepi aja gitu. Cuman kalau ditanya percaya gak percaya, percaya. Percaya, pasti. Soalnya udah lihat banyak banget kan kasusnya dokter. Malah kalau misalnya ini konspirasi ya gak mungkin lah dokter misalnya ada yang mati karena COVID atau mereka bilang gimana kan dia orang pinter gitu loh. Mau jadi dokter juga harus sekolah dulu, masa konspirasi atau gimana? Gak mungkin ini, Iya. gak mungkin bisa dokter seluruh dunia kong kali kong gitu. Iya, Bisa jadi juga gitu. sangat Janjian yuk. Cuman Adain kok. kalau yang tadi Pak Yoga bilang yang hyperbola itu bisa aja, itu bisa gitu. Itu ada beberapa, tapi nggak tahu ya, nggak tahu detailnya karena saya Paling kalau misalnya rezeki, kalau misalnya percaya konspirasi, kalau misalnya ini bener ya paling ya data angkanya aja yang dimanipulatif sih. Nah itu karena kan data itu ya. Meren nggak tahu, tapi jangan percaya. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau COVID-nya ada, cuman kalau hiperbola gitunya ya itu Enggak tahu lah ya. Terlalu, itu ya. terlalu banyak versi gitu ya, terkadang. Bingung. Oh, Rani? Ya. Aman? Aman apanya dulu? Aman? Majalaya aman. Tapi teman-temanku banyak yang COVID, jadi ya aku percaya. terus? Iya, Oh. teman-teman kuliah tuh banyak yang COVID. Nah iya. Iya, jadi pas waktu itu juga ada temanku yang mau ke Bumsi, bukan ke Bumsi ya, ke Kamda maksudnya. Kamu itu apa sih? Nggak tahu. Kampus daerah. Oh, kampung daerah. Oh, kampus daerah. Ya pas mau ke kampus daerah, Hamin berapa hari, H+ berapa harinya tiba-tiba dia kena COVID gara-gara ke situ. Dan kampus aku juga kan kebetulan lagi tutup karena banyak yang COVID juga. Nah, jadi ya udah percaya aja. Tetap pokoknya ya tetap jaga kesehatan aja. Oke. Baik lagi ke US nih, kan kita ceritanya lagi ngomongin US tapi kemana-mana we ngomongin itu. Terserah ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Baik lagi ke US nih. Menurut teman-teman Iwan sama Neng Iwan sama Kang Rani asik. Kembali.
Menyerah. US teh penting gak sih? Selain daripada apa yang dibilang sama anda tadi kan challenging kayak gitu. Tapi penting gak sih kira-kira buat nilai ataupun juga mungkin buat kemampuan diri? Penting gak? Menurut Iwan Samarani? Kalau misalkan US itu dijadikan penilaian akhir itu menurut aku agak gimana gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita nentuin nilai akhir cuma dari US, itu kan bisa aja nilainya itu nggak rata gitu loh nilainya tuh. Karena kan ada juga kan kalau misalkan apalagi nih take home ya, bisa aja kan anak lihat HP atau lihat buku gitu-gitu kan masih banyak. Jadi kalau misalkan dijadikan untuk nilai akhir itu agak kurang gimana. Tapi kalau misalkan masih diadakan US ya boleh, masih bisa lah kayak gitu untuk melatih kemampuan. Asik. Iwan penting gak US? Ada dua perspektif sih sebenarnya gitu. Kamu ya dari tadi punya dua mulu. Jika tukang obat jika apotek lawan ada yang bagus ada yang Kalau misalnya Iwan bayangkan gitu kembali lagi ke SMA terus jalanin US, kalau menurut Iwan penting gitu. Tapi kalau dijadikan sebagai patokan penilaian yang dominasinya banyak, tadi yang kami bilang gitu ya, presentasi Kayak kurang aja. kayak kurang aja gitu. Soalnya lebih harus kemana ya, misalnya kan semua orang itu ada yang kalau di US kan semua pelajaran gitu ya. Betul. Mungkin ada yang ahli mereka itu sukanya di sini, ada yang enggak. Nah itu kan yang jadi masalahnya di sana. Jadi terkesan kita menghilangkan kesempatan bagi mereka yang memang udah punya passion gitu. Betul. Tapi pentingnya ya karena ini ya maksudnya kurikulumnya wajib itu udah ada kan dari dulunya, bakal nanti juga kalau kita mau kerja atau apa kan harus ada nilai kayak gini misalnya ya. Nah itu pentingnya di sini gitu. Jadi buat kedepannya gitu, kalau misalnya mau lanjut kuliah atau ya ada yang mau kerja kan butuh nilai gitu ya. Mantap. Itu dia teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan berkah Ilmu bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang dibilang sama Kang Iwan sama Teh Rani. Ini kalau bisa dibilang salah dua alumni yang berprestasi sebenarnya ya. Mantap. Iya, masih banyak. Alhamdulillah ya. Dan salah dua dari banyak alumni yang berprestasi kayak gitu dari SMA PGRI Cicalengka. Untuk itu buat kamu teman-teman yang kebetulan punya adik SMP atau juga mungkin adik masih SD atau juga mungkin baru lahir adiknya, dan jangan lupa nanti sekolah SMA-nya di SMA PGRI Cicalengka ya. Oke, seperti itu. Nanti lah itu jangan dulu dikasih tahu. Rahasia. Oke, terakhir ada pernyataan terakhir buat Iwan sama Rani. Asik. Kayaknya kalau misalnya pernyataan terakhir nggak ada sih. Kayaknya udah percayalah sama kalian orang-orang pintar. Harusnya kalian yang ngasih pernyataan sama kita. Betul ya. Coba kamu bilang ini semangat ya gitu. Semangat ah. Alhamdulillah. Kirain ke yang denger gitu. Itu Iwan sama Rani itu kan jalannya masih panjang nih. The future is bright gitu kan ya. Betul. Mantap. Beda sama Yoga. Kalau Yoga kan tetap batur narik kelas orang mau di SMA nggak jedok cicing. Betah nggak lulus dulu. Wah tapi kayak gini pahlawan di belakang layar PGRI. Semua data kalian ini dia pusatnya. Jadi baik tuh hero behind the screen ya. Kita tinggal. Makanya kan ini green screen. Oke, itu dia teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah ngedengerin. Mohon maaf kalau misalnya kita ngelantur kemana aja. Nggak apa-apa lah ya, dengar lagi hari ente ketang. Pak Yoga harus nutupnya pakai ini juga ya, salam-salam yang religius lagi. Soalnya kalau pening juga gitu. Kumaha tuh ya kalah-kalah orang bikin. Udah teman-teman, sekian dari kita. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala perhatian serta atensinya. Yoga pamit, Rizky pamit, Rani pamit. Iwan pamit. bila taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much and goodbye now. Dadah. Semangat buat kalian angkatan 2021.